Tahukah saudara, Yesus menggunakan 40 hari setelah kebangkitannya untuk pergi bersaksi dan memberitakan bahwa dia hidup, dia bangkit, dan penebusan akan dosa manusia sudah selesai dan keselamatan sudah tersedia bagi seluruh dunia. Selama 40 hari itu, Paulus mencatat bahwa Yesus menampakkan diri kepada sekitar 500 orang. Tetapi kalau kita baca di Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas, yang dicatat bahwa yang menerima Roh Kudus hanya 120 orang. Yang melihat kebangkitan Yesus 500 orang, tapi yang menerima Roh Kudus itu hanya sekitar 120 orang. Berarti 500 dikurang 120 ada 380 orang yang terhilang dari antara 500 orang ini. Kemana mereka? Kita tidak tahu karena Alkitab Perjanjian Baru khususnya tidak mencatat kemana perginya mereka. Yang pasti mayoritas di antara 500 orang ini hilang tanpa sejarah, tanpa jejak, dan tanpa faedah dari apa yang mereka lihat dari kebangkitan Yesus. Yang 120 orang lah yang menerima Roh Kudus. Mereka menjadi martir, menjadi pelayan Tuhan, menjadi pelayan para rasul, dan menjadi pembukaan gereja mula-mula yang kemudian berkembang setelah khotbah Petrus menjadi 3.000 orang, 5.000 orang, seterusnya, dan demikianlah sampai sekarang kita melihat gereja bertumbuh. Kekristenan menjadi salah satu keyakinan yang terbesar di dunia saat ini. Begitu besar pengaruh kebangkitan Yesus bagi dunia hanya dengan 120 orang. Andai kata ke-500 orang itu sehati, sepakat, dan berkembang untuk pelayanan, saya rasa dampaknya akan lebih besar hari ini, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kita juga bisa melihat di dalam Injil ada cerita tentang seorang perwira namanya Yairus meminta tolong kepada Yesus, dan di perjalanannya juga Yesus mengalami satu kejadian di mana seorang perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan juga berkata, "Jika kujamah saja jumbai jubahnya, aku akan sembuh." Padahal dicatat di bagian pertama dari kitab itu dikatakan bahwa ada begitu banyak orang berdesak-desakan mengikuti Yesus. Tapi dari begitu banyak orang yang mungkin ribuan ini, ternyata di dalam nats itu, di dalam perikop itu, di dalam kronologi kejadian itu, dikatakan hanya 2 orang yang mengalami lawatan Tuhan. Siapa itu? Yairus, yaitu anaknya yang dibangkitkan dari kematian, seorang putri satu-satunya yang berusia 12 tahun, dan juga perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan. Padahal ada ribuan orang. Saudaraku, kepada kita dikatakan begini, mungkin kalau kita tarik pada hal ini, dari kebangkitan Yesus yang kepada 500 orang dan yang hanya 120, dan juga dari Yairus dari ribuan orang dan hanya 2 orang dilawat, kita mungkin ada di gereja yang sama. Kita mungkin setiap minggu dengar khotbah yang sama. Kita mungkin menaikkan pujian yang sama oleh pemimpin pujian yang sama. Bahkan mungkin kita bisa melayani di tim yang sama. Tapi tahukah saudara bahwa itu hanya separuhnya saja. Separuhnya adalah cara kita merespon dan cara kita menanggapi. Cara bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Gereja GBL Shaddai, gereja ini dengan tema yang kita buat membangun komunitas yang kuat, dengan pelayanan yang terus-menerus kita perbaiki dengan sistem yang ada. Kita berusaha untuk membuat gereja ini menjadi jawaban terhadap kebutuhan jemaat. Tapi ada satu sisi di mana yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang perumpamaan seorang penabur yang menabur benih. Ada di tanah yang berbatu-batu, ada di jalan, ada di tanah yang penuh dengan semak belukar, dan ada di tanah yang subur. Gereja bertanggung jawab mempersiapkan pelayanan yang terbaik, menghidangkan sajian rohani yang terbaik, dan itu tanggung jawab kepada Tuhan dan tentu kepada umat. Tetapi kita sendiri juga bertanggung jawab untuk merespon apa yang kita lihat. Orang bisa melihat kebangkitan Yesus hanya melihat sebagai sejarah, tapi ada yang melihatnya, percaya, dan menjadi alat untuk saksi Tuhan. Mari kita sama-sama memperlengkapi fungsi dan bagian kita, karena kita adalah tubuh di dalam Kristus. Kita yang melihat kemurahan Tuhan, mari kita menyaksikannya. Tetap sehati, tetap semangat, Tuhan memberkati.